Nah, ini pada fase yang tadi ya kan dia itu sebenarnya kepala itu dia sudah di liang vagina. Nah, di liang vagina itu namanya crowning. Crowning itu mahkota. Kayak maksudnya apa? Dia ibarat kepala sama vagina sama vulva dan vaginanya itu kayak bermahkota gitu loh. Itu namanya crowning. Crowning ya kan. Nah, nanti dia akan berputar nih untuk bisa, karena kan dia posisinya anteroposteriornya kan seperti ini nih. Jadi dia karena bahu ini bersilangan, dia akan memutar kayak gini. Nah, jadi dia crowning dulu, ya kan? Nanti kepala tuh dia akan berputar. Nah, pada saat dia crowning, ya, terutama pada ibu-ibu yang primgravida, ya, dia itu apa tuh namanya, kita nilai jalan lahirnya itu, wah ini terasa kencang misalnya, ibunya itu obesitas misalnya. Nah, pada saat dia fase crowning, ya kan, fase crowning seperti ini, kita bisa melakukan tindakan namanya perineografi. Jadi perineotomy. Jadi bagaimana caranya? Ya, ini kan ini kepala nih, ya. Melakukan perineotomy itu ke arah latero posterior, ya, atau posterior lateral, ya. Kalau misalnya tangan kita yang dominan itu tangan kanan, ya. Jadi kamu lindungi nih yang vagina seperti ini, kamu masukkan ya 2 jari seperti ini, ya kan. Oh, ini kayaknya sempit nih seperti itu. Maka ambil lidocaine tadi, ya, ambil lidocaine tadi, kamu lakukan suntikan secara sukutan. Sukutan itu antara 45 sampai 15 derajat, sampai 25 derajat, ya, miring seperti ini. Jadi nanti, ya, kamu lakukan infiltrasi, suntik, ya, sekitar 45 derajat, seperti itu di antara kulit sama otot, ya, sukutan. Kamu aspirasi, tidak ada darah, kamu suntik, ya. Jadi kamu tusuk seperti ini, menyisir. Nah, seperti itu, ya kan? Terus kamu kembalikan splitnya, ya. Terus jari kamu nih ke arah posterolateral seperti ini, ya, sekitar 30 sampai 45 derajat. Kamu ambil, ya, gunting perineum, kamu potong, ya, 3 sampai 4 cm, dipotong. Jangan hawa-hawa kamu gitu kan? Ya, dipotong. Sudah dilakukan perineotomy seperti itu kan. Nah, nanti dia otomatis kepala akan keluar. Ya. Saat kepala keluar, ya. Saat kepala itu keluar. Nah, kamu memastikan adalah lilitan tapus atau tidak. Makanya ini kan, nih kepala lahir nih. Ini kepala lahir ya kan, dia masih anteroposterior ya, UK-nya, garisnya. Maka kamu cek lilitan tapus atau tali pusat. Dilihat. Kalau dia lilitannya lemah, ya kan, maka dilakukan loose, ya, dilakukan loose, ya. Kalau bisa dia lilitannya dibuka. Kalau dia kuat, baru kamu potong, ya. Cara motongnya sama persis kayak pada saat dia lahir. Jadi diklem, pijat, ya kan, diklem lagi, baru dipotong. Nah, pada skenario yang normal, ya kan, dia tidak ada lilitan tali pusat. Yang penting kalian memeriksa lilitan tali pusat, kalian bilang ya kan, memeriksa lilitan tali pusat. Oh, ternyata tidak ada. Ya. Terus nanti dia akan terjadi paksi luar, ya. Jadi dia akan terjadi proses melahirkan bahu. Dia akan berputar seperti ini. Ya. Nah, pada saat dia di posisi ini, ya, ambil kasak, ya, bersihkan wajah bayi, ya, mengusap wajah bayi di sini. Ya, mengusap kepala dan wajah bayi. Nah, itu fungsinya seperti apa? Untuk melindungi airway dari bayi. Ya, dia kan sudah mulai lahir nih. Kalau ada lendir ya udah dibersihkan seperti itu. Dan juga ini salah satu cara untuk menstimulasi agar bayinya nanti menangis seperti itu. Buang seperti itu. Nah, sudah nih mengusap wajah bayi, langsung melahirkan apa itu namanya? Terbalik ya, kepala lahir mengusap wajah bayi, ya kan, lilitan tapus, ya kan, kebalik nih kayaknya aku nulis tadi, ya. Jadi lilitan tapusnya dicek dulu, terus mengusap kepala bayi, terus nih lahirkan bahu, dan bayinya. Sudah nih, ya kan, lilitan tapus tidak ada, kepalanya diusap, ya kan, ya, sudah aman, ya, terus melahirkan bahu bayi. Nah, ini posisinya, ya kan. Tapi melahirkan bahu belum ya di bacaan tadi? Belum ada. Ayo coba baca lanjut. Setelah putaran paksi luar selesai, Ya. pegang kepala bayi secara
biparental. Lanjutkan ibu untuk menelan saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Nah, jadi dia langsung ke proses melahirkan bahu bayi. Jadi posisinya biparietal, ya, biparietal. Jadi dia itu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, seperti ini. Tok, ya kan? Nah, yang dilahirkan pertama adalah bahu yang mengarah ke anterior. Jadi pada saat dia kontraksi, kalau misalnya ada kontraksi di meneran ya Bu ya, meneran dia set, ya. Jadi pada saat posisinya ada dorongan nih ke bawah ya kan, keluar, tarik, seperti itu, ya. Jadi dia tarik bahu yang ke arah depan, ya, lahir, tarik bahu yang menghadap ke belakang, dilahirkan set seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi ya? Kalau misalnya bahu sudah lahir, ya, tangan kanan kamu nih pegang bahu dan kepalanya sini, pindah, ini kan kayak gini nih, set gitu, pindah, ya. Terus tangan kiri kamu, ya, tangan kiri kamu memegang nih bagian posteriornya, bagian punggungnya. Nah, nanti pada saat dia lahir dia akan berputar lagi. Jadi posisinya akan seperti ini, gitu. Ya, kalau misalnya ke kiri kan nggak bisa kalian. Makanya tangan kanan kalian ada di bagian bawah, ke kiri bagian atas, ya kan, sudah lahir, ya. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah, ya. Terus pegang di sini di bahu dan kepala nih, kalian menopang, ya, kepalanya dan lehernya ini menopang bahunya. Jadi dia akan lahir. Ya, baca. Lahirnya badan dan tungkai setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang dengan baik. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran lengan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkar ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Jadi maksudnya itu apa visualisasinya? Jadi untuk tangan kanan ini menopang kepala dan leher, tangan kiri ini adalah menyusur ya kan, punggung, tangan, kaki seperti itu. Ya, nanti dia akan lahir. Ya, lanjut. Asuhan bayi baru lahir. Nah, sudah. Berarti ya, ini sudah ya kan, partus ya. Jadi sudah nih ya, saya ulangi ya kan. Nah, ini ya crowning, ya kan, sudah crowning, episode pereniotomy, ya kan, sudah, ya, dia akan terjadi paksi luar, ya kan, paksi luar dia berputar di luar, ya, kamu pegang, ya, bagian tangan kanan kamu di atas, kiri di bawah, ya, pada saat dia dorongan, lahirkan bahu depan, ya kan, lahirkan bahu yang menghadap ke bagian belakang, ya kan, ini sudah lahir bahunya. Ya, kamu putar ya tangan kamu sini, ya, yang tangan kanan, yang tangan kiri menyusur, ya, menopang dan menusur. Ini menopang, ini menusur, ya. Jadi nanti pas lahir, nah dia akan pelan-pelan ya kan menyusur, set seperti itu. Nah, akhirnya lahir bayinya seperti itu. Nah, asuhan bayi baru lahir ya. Ya. Oh ya, lanjut baca. Asuhan bayi baru lahir, lakukan penilaian selintas. Lalu apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan apiksia. Bila semua jawaban adalah iya, lanjut ke langkah 26. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan kardisnya. Ganti handuk basah dengan kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu.
Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir, hamil tunggal, dan bukan kehamilan ganda. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di 1/3 distal lateral pada paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit sejak bayi lahir cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan Ini lanjut terus kayak gini atau poin yang habis? belum, masih ini dok. Masih ya? Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan perguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu titik, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Itu letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Sudah. Nah, jadi intinya adalah itu sudah sampai ke manajemen aktif skala 3 MAK3. Ya, ini sudah lahir akan bayinya. Nah, pada saat ya bayi yang lahir itu ada 3 pertanyaan ya yang harus terjawab ya. Apakah dia cukup bulan? Artinya masa termnya ya kan kehamilannya itu antara 37 sampai 40. Oke, pada skenario sip ya 39 minggu. Selanjutnya adalah apakah dia langsung menangis kuat ya kan pada dia baru lahir 0 menit, 1 menit, 10 menit ya. Oke, 0-1 menit dia menangis kuat, oke, menangis kuat dia. Selanjutnya adalah gerakannya atau tonusnya aktif atau tidak. Kalau dia bergerak kayak gitu. Dia cukup bulan, langsung menangis, gerakannya aktif ya kan. Oke. Berarti kita merasa bahwa itu neonatusnya tidak ada problem ya. Pada saat dia lahir tidak ada asfiksia, maka ini kan sudah lahir nih tadi ya. Ke arah kita arahkan bayinya ke perut ibunya. Ya, arahkan bayinya ke perut ibunya. Seperti itu. Nah, plasentanya biar aja ya di bagian bawah sini. Ya kan? Nah, lahirnya di sini ya kan. Nah, selanjutnya adalah memotong plasenta. Ya, jadi cara memotong plasenta bagaimana? Ya, jadi melihatnya adalah dari liang vagina, ya, dari liang vagina, ya kan. Yang pertama adalah kalian pijat dulu, ya, kalian pijat, misalnya seperti ini, ya kan. Nah, pijat. Kalau dia pucat di sini baru kalian klem, ya, biar nggak ngecrot dia waktu dipotong, ya. Nah, jaraknya 3 sampai 5 cm dari plasenta. Dari liang vagina ya, dipicit ya kan, ya dipijat, pucat, nah baru kalian klem ya kan. Nah terus ya ini ya kan kalian balik ya. Nah terus dipijat ya kan, dipijat sampai kurang lebih 3-4 jari ya kan, dipijat, baru kalian lakukan klem. Ya. Nah, nanti ini kan pucat nih. Ya, kalau misalnya sudah pucat, baru nanti dilakukan pemotongan tali pusat lapusnya. Nah, ya anggap sudah terpotong ya kan. Nah, baru nanti anaknya kan nangis-nangis nih, ya kan? Ditaruh ke ibunya. Ini kan anggap sudah terpotong. Ya, anggap sudah terpotong ya kan. Ya, jadi ke arah sini, ya kan. Nah, ini sudah nih, ya kan, sudah terpotong, ya kan. Nah, pada 1 menit pasca partus, ya kan, kalian lakukan injeksi oksitosin, ya. Nah, makanya disiapkan tadi, ya, 1 ampul atau 10 unit. Dilakukannya di mana? Penyuntikannya di mana? Sepertiga bagian proksimal dari paha, ya, atau di vastus lateral, ya, musculus vastus lateral, sinistra, ya kan. Nih, kamu injeksinya dengan teknik intramuskular ya, tegak lurus, cerat ya, tegak lurus, kamu aspirasi, ada darah tidak? Kalau tidak ada, kamu lakukan injeksi ya, langsung habiskan
ya, diinjeksi, aspirasi, masukkan seperti itu. Sudah. Selanjutnya adalah kita melakukan manajemen aktif kala 3 ya. Jadi ini kan dia megang bayinya nih, ibunya nih ya. Terus nih kamu pijit ya kan, kamu pindahkan klemnya ya, mendekati liang vagina ya kan? Mendekati liang vagina. Nah terus tangan kanan kamu ya kan, tangan kanan kamu yang ini ya, menarik plasenta ya ke arah postero caudal ya, ke bawah, ke arah bawah ya kan, seperti itu. Sterokaudal. Terus tangan kiri kamu ya melakukan perasat ya, pemijatan di fundus ya, di fundus ya. Terus lakukan regangan ya, jangan ditarik, diregangkan, jangan ditarik ya, sambil memijat ya kan, ini meregangkan ya. Nanti dia akan, plasentanya akan keluar ya. Pada saat plasentanya sudah keluar ya kan, kamu ambil plasentanya ya, dia kan terlipat seperti ini. Kamu putar, plasentanya lahir ya, plasentanya lahir. Terus kamu taruh di sini ya, kamu perhatikan ketubannya apakah lengkap atau tidak selaputnya ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah melihat kotiledonnya ya, kotiledonnya lengkap atau tidak. Karena kalau misalnya dia menyisa, misalnya ada bolong di sini, berarti dia disebut dengan retensio placenta ya. Nanti akan terjadi active bleeding, nanti terjadi hemorragia postpartum ya. Jadi sudah ya kan, plasentanya lahir ya kan, semuanya sudah lengkap. Nanti kita melakukan evaluasi ya kan pada jalan lahirnya, apakah dia ada trauma ya kan, laserasi. Nah kalau misalnya ada laserasi, nanti kan kita tadi melakukan periniotomi ya kan, nanti kita jahit sambil juga melakukan pijatan pada pada fundus uteri. Lanjut Yang di penilaian pendarahan berapa? ya. Evaluasi kemungkinan pendarahan dan laserasi pada vagina dan perineum, lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 atau derajat 2 dan atau menimbulkan pendarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan pendarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Periksa kedua sisi plasenta, maternal fetal, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap, masukkan plasenta ke dalam kantong plastik dan atau tempat khusus. Ya, tadi kan ya sudah. Lanjut. Asuhan pasca persalinan. Ya. Kalau 4 ya. Itu skill yang Sudah. Kontraksi dengan Sudah selesai. Sudah. Sudah. Ya. Sudah, aman? Oke. Sudah tadi kan sudah mengevaluasi, jika ada robekan kita lakukan penjahitan ya kan. Terus dilakukan edukasi ke ibunya ya kan. Nanti kalau misal nanti selama kala 4 ya kan, dia itu dievaluasi kontraksinya, uterusnya untuk masa nifas ya kan. Terus yang terpenting adalah untuk bayinya, berikan ASI, berikan kolostrum. Apabila ibunya terjadi perdarahan hebat ya sampai 24 jam pasca lahir, nanti ibunya datang lagi ke puskesmas gitu, karena settingnya di puskesmas. Nah, sekedar tambahan ya kan, ini apa nih maksudnya, ini suction ya kan, ini suction. Ini sebenarnya kalau dia ada mengarah ke, ada saluran tekanan negatif yang menarik suction. Jadi ini dicolok ya kan, dicolok ya, tercolok. Nih, dia ada selang khususnya, ada suction, selang khusus lagi. Nah, ini tabung untuk menyimpan anunya, lendirnya ya kan, lendirnya. Nah ini yang mengarah ke airway passion ya, di orofaring sama nasofaring. Nah cara suctionnya adalah yang pertama, sebenarnya harusnya kepala janin bayinya itu ke arah kita ya kan, apakah ada gurgling atau tidak seperti itu, masukkan ya kan. Ukurannya seperti apa ya, ini ukur dari pina ya, ujung pina sampai ke hidung. Nah ini batas aman untuk mensuctionnya. Mensuctionnya pelan-pelan saja ya kan, masukkan ya. Terus ini kan dia terhubung nih ke selang suction. Ini fungsinya apa, untuk nih, kalau dia ini dia
kalau dia terbuka, dia udaranya tertarik lewat sini. Tapi kalau misalnya kita tutup pakai ini atau pakai jari, ya kan? Nanti udaranya masuk lewat sini, tertariknya. Jadi dilakukan pelan-pelan, ya, suction. Seperti itu. Ya secukupnya 3 kali, ya jangan terlalu banyak suction, nanti pasiennya vagal tone-nya meningkat, ya, jadi bradikardi. Ya, seperti itu. Jika mulut sudah, ya, di lubang hidung, ya, serot, lubang hidung, serot. Kalau misalnya nggak ada suction gimana dok? Diisep. Ini buat yang Resusitasi itu nanti di blok selanjutnya. tapi kalau di Enggak, kan dia menangis kuat, gerak aktif, dan dia tidak prematur. Ya, jadi di OSCE nanti ditaruh aja bayinya di perut ibu. Gitu. kalau yang kayak gini tuh dok, itu Nah itu bisa suction juga kan? suction juga, ya kan? Tapi itu agak susah masuk ke mulut karena dia bukan selang kan? Gitu. Dia lebih ke arah hidung. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jadi